virus Bahar Smith telah menular. Satu lagi imigran bangsat keturunan pengungsi Arab merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Jadi nama akun Twitternya @kadrun_al_qadiri @fahmiherbal. Ini Arab nih. Dan kabarnya Habib kabarnya ini. Kalian semua ya, wahai para orang-orang yang bukan warga pribumi. Di Indonesia itu kurang apa sih? Baru saja bangsa Indonesia bergembira dan bersyukur dengan ditangkapnya Bahar Smith, keturunan pengungsi Arab yang beberapa waktu lalu menghina bangsa Indonesia dengan mengatakan bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon kalau tidak ada bangsa Arab yang datang ke Indonesia. Kini muncul lagi keturunan imigran Arab yang terusir dari tanah leluhurnya dan menumpang hidup di Indonesia, namun dengan bangsat yang merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Dia adalah Fahmi Al-Qadiri. Keturunan imigran Arab ini nampaknya sudah tertular Bahar Smith yang sudah berani menghina bangsa Indonesia. Tentu bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa kalau Bahar Smith telah menghina bangsa Indonesia dan leluhurnya dengan mengatakan bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon kalau tidak ada bangsa Arab yang datang ke Indonesia. Kalau tidak ada ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon. Sama seperti Bahar Smith, bahkan lebih parah dari si Bahar. Kadal Arab ini mengatakan tanpa bangsa Arab, bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon dan batu. Bahkan lebih parah lagi dari Bahar, dengan kurang ajarnya keturunan pengungsi yang tidak tahu diri ini menghina bangsa Indonesia, bahkan dengan sebutan alat kelamin dan juga binatang. Dalam cuitan-cuitannya ternyata sangat rasis dan dinilai sangat menghina bangsa Indonesia, menghina warga negara Indonesia. Lo tuan rumah, kon ini jorok, kon kon bintang L, maksudnya tahu lah ya. Muka mesum pengecut tanpa kami, kalian masih hidup nomaden menyembah pohon dan batu. Kamu, lo aja tinggal dalam hutan, gelantungan. Kami yang ajarkan kalian berpakaian, bercelana, beragama, dulu kalian tuh babi. Gantengan gue nggak pesek kayak lo, sesak nafas, makanya belajar cari bapak yang bener. Masa Cina fangke berak di kebun jadi bapak lo. Hei anjing, nggak ada kami kau masih tinggal dalam gua, ngerti anjing? Kalau benar Habib, dia kurang ajar ya. Habib mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan keteduhan. Semakin kurang ajarnya para keturunan pengungsi Arab terhadap bangsa Indonesia akhir-akhir ini tentu membuat bangsa Indonesia semakin geram dibuatnya. Para keturunan pengungsi Arab ini dengan sombongnya tidak mau mengakui sejarah masa lalu, di mana pendahulu mereka terusir dari tanah air mereka oleh keluarga Ibnu Saud yang ingin menguasai Hijaz masa itu, sehingga mereka mengungsi ke Nusantara dan minta pertolongan kepada warga pribumi Nusantara. Duriya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teko ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan sekitar abad ke-15 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya Sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18.
18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Mereka memang bangkit untuk mengambil alih Hijaz dari Quraisy karena Hijaz dikuasai oleh Quraisy. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh merebut Hijaz, berhasil merebut Hijaz dari Quraisy, menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Thaniyah di pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Thaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Thaniyah itu sing nganti saiki isih mempertahankan nama famnya Syihab. Iki Al-Ashraf Thaniyah pengungsi. Pengungsi lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara. Jawa ditulungi Panggono. Bangsa Arab yang datang ke Nusantara sesudah generasi Wali Songo kenyataannya hanyalah pengungsi yang terusir dari tanah mereka. Tujuan mereka bukanlah berdakwah, karena ketika generasi mereka datang, di Nusantara sudah banyak ulama-ulama besar Nusantara yang menjadi panutan bangsa Indonesia sendiri. Tujuan mereka keturunan Arab ke Nusantara adalah mengungsi menyelamatkan diri dari kejaran kaum Wahabi, itulah kenyataannya. Dan karena sifat luhurnya bangsa Indonesia, mereka diberi tempat, diberi perlindungan oleh bangsa Indonesia kala itu. Maka sangat tidak tahu diri jika sekarang para keturunan pengungsi ini dengan kesombongannya menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia. Orang ini memang harus secepatnya ditangkap. Karena dari mulut orang-orang begini ini, orang yang katanya Habib, punya banyak pengikut, tapi mulutnya mengeluarkan racun-racun provokatif yang bisa sangat membahayakan bangsa dan negara. Indonesia itu penduduknya sangat ramah, sopan santun, sangat menerima, menghormati kalian, bahkan lebih dari yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dan lebih dari yang Anda lakukan terhadap bangsa Indonesia, anak-anak Nusantara ini. Mestinya terima kasih dengan baik, dihormati secara strata sosial, status sosial, tapi ketika ada pelanggaran pidana maka ya memang harus diperlakukan sama siapapun. Hukum kan tidak pandang bulu.